Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Tusnani Cahyani dengan NIM J500210053. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi sistem digestif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DENS. DENS atau gigi itu pada dewasa terdapat 32 gigi. Pada anak-anak terdapat 20 gigi. Kemudian untuk struktur penyusunnya sendiri itu, yang pertama ada enamel atau email. Kemudian ada dentin dan ada pulpa. Nah, untuk enamel atau email itu merupakan lapisan terluar, dia tuh yang berwarna putih. Itu namanya enamel atau email. Nah, kemudian ada dentin dan ada pulpa. Nah, pulpa itu sebenarnya ruang kosong ya dia. Jadi nanti dia terisi oleh pembuluh darah dan juga syaraf. Kemudian ada juga gigi yang masih di dalam gusi. Nah, gigi yang masih di dalam gusi ini, dia memiliki epitel. Epitelnya itu outer enamellum epithelium atau OEE. Nah, sebelum dia keluar menjadi gigi, itu ada sel-sel pembentuk gigi. Selnya itu ada odontoblas yang nanti dia akan membentuk dentin. Kemudian ada ameloblas yang nanti dia akan membentuk enamel atau email. Nah, kita lanjut ke preparatnya. Ini ada preparat gigi. Jadi untuk yang terluar ini adalah epitel gusi atau gingiva. Jadi ini tuh gusi ya. Ini tuh gusi. Ini gusi. Terus ini ada epitelnya. Nah, kemudian yang nomor berarti yang nomor 2 ini gusi. Kemudian untuk yang nomor 3 ini ada epitel email luar. Nah, di bawah epitel email ini ada emailnya. Email itu di bawahnya epitel email luar. Kemudian untuk yang putih di tengah ini, yang nomor 5 itu namanya reticulum stellata. Lalu untuk yang nomor 6, ini ada dentin. Nah, ini dentin tuh yang sebelah sini. Kemudian yang ini namanya pulpa. Pulpa yang nanti diisi oleh syaraf dan pembuluh darah. Ini di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk lapisan sel-sel tadi yang sel pembentuk penyusun giginya itu ada odontoblas. Odontoblas nanti dia akan menjadi predentin dan dia nanti akan menjadi dentin. Kemudian untuk ameloblas ini nanti dia akan menyusun email atau menjadi email atau enamel. Tuh. Kemudian kita ke organ yang selanjutnya yaitu vesica vilea. Vesica vilea ini berfungsi untuk storage dan pemangkatan empedu, untuk penyimpanan dan pemangkatan empedu ya. Jadi vesica vilea ini epitelnya itu epitel kolumner simplex. Kemudian vesica vilea juga punya inti yang berjajar di tengah. Dia juga tidak memiliki sel goblet. Kita lihat preparatnya. Nah, preparat vesica vilea itu seperti ini ya. Jadi dia lumennya ini besar sekali. Terus dia juga bentuknya kayak membentuk pelika seperti ini, membentuk lekukan-lekukan. Nah, ini ada yang lebih jelas lagi. Kalau diperbesar ini dia terlihat seperti ini ya. Jadi untuk bagian-bagiannya itu yang paling luar ada epitel. Nah, epitelnya itu tadi kolumner simplex ya. Ini epitelnya tuh di sini, epitel kolumner simplex atau simplex kolumner sama aja. Kemudian epitel ini berada pada lapisan tunika mukosa. Nah, tunika mukosa ini dia membentuk plika. Ya, tunika mukosanya membentuk plika yang di dalamnya terdapat epitel. Kemudian di bawahnya tunika mukosa ini atau di bawah epitel ini ada lamina propria. Nah, lamina
Di dalam lamina propria itu terdapat pembuluh darah. Nah, lamina propria sendiri itu fungsinya apa sih? Dia buat menyokong epitel. Jadi di bawah epitel tuh pokoknya selalu ada lamina propria. Kemudian untuk yang merah-merah ini, yang warnanya terang ini, itu dia tunika muscularis. Dia tunika muscularis, ini tunika muscularis. Kemudian yang ini, bulat ini, itu dia adalah crypta mucosa. Itu, ini lumennya yang tadi kelihatan sangat lebar, ini lumennya. Oke, kita lanjut ke preparasi selanjutnya, yaitu hepar. Nah, hepar ini dia cukup khas karena dia punya vena centralis. Ini yang warnanya putih ini, dia di tengah ini vena centralis. Dan dia juga terdapat sinusoid atau celah-celahnya. Ini yang putih-putih ini celahnya atau sinusoidnya ini putih-putih, sinusoid. Banyak banget sinusoidnya ya. Itu. Nah, kemudian dia juga ada bagian yang namanya hepatosit. Ini sebenarnya kalau diperbesar nanti terlihat jelas hepatositnya, tapi ini di sini tidak begitu ya, Kak. Ini hepatosit itu yang ini. Dia berjalan radial, jadi nanti dia terlihat rapi, sangat rapi untuk hepatositnya. Nih. Kemudian nanti pada hepa tuh juga dia punya sel Kupffer. Sel Kupffer itu nanti dia letaknya di tepi sinusoidnya. Dia berfungsi untuk memfagosit benda asing. Namun untuk dalam pewarnaan ini itu sel Kupffernya tidak begitu terlihat. Dia akan terlihat jika menggunakan pewarnaan khusus. Seperti itu. Oh iya, kemudian pada hepar itu juga terdapat trias porta hepatica. Jadi nanti di trias porta hepatica itu terdapat arteri porta hepatica, vena porta hepatica, dan ada ductus biliaris. Trias portanya. Nah, kita ke preparat yang terakhir yaitu pankreas. Pankreas sendiri itu dia kalau di anatomi kan dia dibagi ya, ada bagian korpus, ada bagian kaput, ada bagian kaudanya. Terus juga dia dibagi lagi menjadi bagian yang eksokrin dan bagian yang endokrin. Untuk yang pankreas sebagai bagian yang eksokrin itu dia lebih banyak dari endokrin. Ini ya bisa dilihat yang eksokrin dia lebih banyak, yang endokrin cuma segini, sebenarnya banyak banget. Kemudian dia juga terdiri dari asinus dan ductus. Asinus dan ductus. Nih. Terus asinusnya itu terdiri dari sel asiner. Nah, sel asiner sendiri itu selnya terdesak ke tepi ya, teman-teman. Ini bisa dilihat. Sel asiner dia terdesak ke tepi. Kemudian fungsi sel asiner sendiri itu dia menghasilkan enzim pencernaan. Bentuknya piramid. Dia menghasilkan sel pencernaan. Nah, kemudian untuk yang duktusnya sendiri, dia tuh terdapat sel sentroasiner. Ini sel sentroasiner. Dia nanti bisa disebut juga pangkal dari duktus yang akan menghasilkan HCO3. Jadi kalau tadi sel asiner itu dia menghasilkan enzim pencernaan, kalau sel sentroasiner dia menghasilkan HCO3. Kemudian untuk yang sebagai kelenjar bagian atau kelenjar endokrin, ini terdapat sel Langerhans. Ini khas banget ya di pankreas. Kalau ada sel Langerhans berarti dia pankreas. Nah, di dalam sel Langerhans ini dia terdapat di Pulau Langerhans ini dia terdapat beberapa sel, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel delta. Di mana sel alfa itu dia dihasilkan oleh dia menghasilkan glukagon, dan sel beta menghasilkan insulin, kemudian ada sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin. Jadi pokoknya kalau lihat, oh ini ada Pulau Langerhans, berarti dia pankreas. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.